Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada hari itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumah sendiri dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya, padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pada menjelang perayaan Natal Minggu Advent keempat ini, maka bacaan-bacaan yang kita dengar yaitu pemberitahuan tentang datangnya Juru Selamat itu. Dalam bacaan Injil tadi, bagaimana Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret. Di sana ada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama yang perawan itu adalah Maria. Dikisahkan tadi bahwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria dan memberitahukan tentang rencana Allah yang memilih Maria untuk menjadi bunda Yesus, untuk menjadi ibu yang melahirkan Juru Selamat kita.
memang sangat terkejut waktu itu ketika Maria mendengar kabar itu, karena dia belum bersuami, masih bertunangan dengan Yusuf. Maka setelah kemudian mendapat perintah itu dari Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel, maka sebagai seorang beriman yang taat, maka Maria sekalipun dalam hatinya masih bertanya-tanya, tetapi ketaatan itu kemudian sangat dominan dalam diri Maria, sehingga dia tidak berpikir panjang lagi dan menjawab tawaran Tuhan itu dengan jawaban yang sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah suatu jawaban yang sangat menggembirakan bagi dunia. Karena dengan jawaban inilah maka pintu keselamatan Tuhan Allah terbuka untuk manusia. Melalui jawaban Maria dan kesediaan Maria dalam menanggapi tawaran Tuhan ini, maka saat itu juga terjadilah, yaitu karya keselamatan Tuhan untuk umat manusia. Karena dengan jawaban itu maka Maria kemudian mengandung dari Roh Kudus. Jadi sabda yang menjelma, sabda yang terjadi dalam diri Maria sehingga Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Maka sangat luar biasa bahwa Maria menanggapi tawaran Tuhan Allah itu tanpa pikir panjang. Yang dia utamakan adalah kesetiaan, kerendahan hatinya untuk menjawab tawaran Tuhan itu. Karena Bunda Maria berpikir bahwa seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa yang akan dikandung itu adalah putra Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maka dengan demikian tergenapilah nubuat Samuel dalam bacaan pertama tadi. Kitab kedua Samuel juga menceritakan tentang nubuat kedatangan Yesus itu yang datang ke dalam dunia sebagai putra Allah yang tinggi melalui perantaraan perawan yang tak ternoda, yaitu Maria. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, maka dengan demikian warta Tuhan hari ini mengajak kita dalam menyongsong kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan memerenungkan atau kita meneladani apa yang menjadi sikap dan keteladanan Maria, seorang tokoh yang sangat penting dalam karya keselamatan Tuhan. Tanpa kesanggupan Maria, tanpa ketaatannya kepada Tuhan Allah atas sabdanya, maka tidak terjadi keselamatan bagi dunia. Maka dengan kesanggupan Maria ini,
dan kesediaannya untuk menjadi ibu Tuhan, maka terjadilah keselamatan bagi seluruh dunia. Maka kita patut untuk meneladani sikap dan iman Maria ini sebagai hamba Tuhan yang setia dan taat dalam melaksanakan sabda Tuhan. Karena dengan melaksanakan sabda Tuhan itulah maka terjadi keselamatan. Inilah yang menjadi keteladanan kita, ketaatan kepada sabda Tuhan. Jika kita sekalian juga sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun taat pada sabdanya, maka terjadi keselamatan juga dalam hidup kita. Dengan taat kepada sabda Tuhan, maka kita akan senantiasa selalu juga penuh dengan rahmat karunia Allah sebagaimana yang dialami oleh Maria. Maka kunci keselamatan Allah dalam hidup kita adalah ketaatan kita pada sabdanya. Panggilan kita sebagai umat beriman adalah menjawab tawaran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan juga selalu menawarkan dalam hidup kita melalui sabdanya, dan tawaran itu mengandung keselamatan bagi kita. Maka mari kita meneladani sikap Maria, yaitu kita menjawab panggilan itu, tawaran Tuhan itu dengan kesetiaan, ketaatan kita kepada sabda Tuhan. Dengan demikian maka akan melahirkan karya-karya keselamatan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Inilah yang menjadi pewartaan sabda Tuhan hari ini menjelang perayaan Natal, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat dunia. Maka dengan sabda Tuhan ini mengajak kita agar kita senantiasa selalu punya sikap iman seperti Maria, yaitu ketaatan. Dengan ketaatan maka akan melahirkan damai sejahtera. Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Maka semoga momen ini menjadi harapan kita, impian kita, sehingga karya-karya keselamatan Tuhan terus terjadi dalam hidup kita dengan sikap hidup kita yang menaati pada sabda Tuhan. Kita patuh pada sabda Tuhan dan melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan demikian Tuhan selalu menyertai kita dan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia yang berlimpah, sehingga dapat menunjang kita untuk menjalani hidup kita di dalam dunia ini, sehingga kita pun juga dihantar, yaitu pada kemuliaan yang tinggi. Semoga Advent keempat ini semakin menguatkan kita, harapan kita bahwa karya-karya Allah terus berlangsung dalam hidup kita, dan melalui momen Natal Tuhan mau menyatakan karya keselamatan itu kepada umat manusia, supaya kita semua sebagai umat beriman menanggapi tawaran karya keselamatan Tuhan itu dengan hidup yang setia, taat kepada sabda Tuhan. Dan semoga dengan demikian Tuhan selalu melaksanakan karya keselamatan atas hidup kita, dan kita semakin menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepadanya. Dan mari kita pun berseru seperti yang dikatakan Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Amin.
Marilah kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang kita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa bersama kami, yang turun penantian pada hari kedatangan yang orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa di surga yang telah menjanjikan kedatangan putranya ke dunia ini. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalankan tugas pelayanannya sehari-hari sebagai ungkapan kesetiaan iman, seperti Bunda Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, kita berdoa bagi mereka agar berani memperjuangkan dan membela kepentingan umum sesuai dengan sumpah jabatan yang telah mereka ikrarkan, meskipun hal itu mungkin akan merugikan kehidupan mereka sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami masalah berat dalam hidup, kita berdoa semoga Tuhan mendampingi mereka agar sanggup menghadapinya dan menemukan jalan keluar dalam cahaya iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau mengetahui dan mengenal hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.